أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Insyaallah, tabarakallah, sadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Untuk itu seluruh kru Warkop Pondok kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat
jamaah represent kalbu yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama represent kalbu yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum SH MA An'am Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajab syahrul mubarak syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila sayyidil adnan wa ala alihi wa sahbihi ila rabbil ghufran amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, penikmat-penikmat kopi, walaupun hitam yang diminum tetapi hati tak dalam keadaan bersih dan suci, dan itulah yang kita harapkan. Dan memang di dalam sejarah Siratul Rasul atau Siratul Nabawi itu banyak kita dapatkan ulama-ulama kita terdahulu itu sering minum kopi, karena kopi itu adalah merupakan spirit, minuman yang menjadikan spirit dan motivasi. Bahkan ulama-ulama Yaman itu mereka minum kopi itu untuk menambah wawasan, karena dengan minum kopi itu mereka berpikir secara jernih dan menambah motivasi dalam hidup dan kehidupan. Dan inilah yang kita harus dapatkan, karena kopi ini termasuk yang paling dibenci oleh jin, ya. Kecuali kalau yang minum itu sudah jin, itu biar diapakan juga tetap sama jin, ya. Ya, kalau kita ingin menjauhkan jin dan setan, itu salah satunya adalah rajin minum kopi, ya. Dan memang korma ajwa itu korma yang berwarna agak kehitam-hitaman, mirip seperti warna kopi, dan itulah yang dimakan oleh Rasulullah, sehingga beliau juga terhindar dari sihir dan jin. Jamaah penikmat kopi yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita tadi mendengar suara, ya. Jadi sebenarnya ini jadi motivasi bagi qari-qari yang junior. Sebenarnya kita sudah mengabdikan, mewakafkan diri untuk warkop demi untuk syiar Islam. Kita juga butuh ada suara-suara Al-Quran yang diwakafkan di balik suaranya. Tapi alhamdulillah Pak Kiai sudah sempat memberikan ini. Sebenarnya motivasi, saya tidak tahu kalau hari Selasa itu apa lambat bangun ke qori'nya, atau barangkali habis bangun tidur kembali, ya. Itu juga persoalan sebenarnya. Kalau di siang hari saya lihat banyak qori yang datang, ya. Tapi kalau sore juga begitu, maghrib juga begitu. Tapi kalau pagi ini saya kira cuma Andre Guruta saja yang datang, Pak Kiai Quran. Ya, wallahu alam. Ya, jadi itu juga gambarannya kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah saya ambil hikmah yang sangat besar, dan ini mengambil nasihat bagi qari yang lain, karena senior tak ada di sini. Kalau ustadz saya rasa pagi-pagi datang misalnya, ya. Apalagi ustadz bro, ya. Tapi yang duluan itu Ustadz Aziz itu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang tidak ada satu pembelajaran dan profesi yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Artinya tidak ada pembelajaran Al-Quran dan tidak ada pembelajaran di muka bumi ini
sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran, dan tidak ada orang yang paling baik untuk mengajar kecuali mengajarkan Al-Quran. Karena itu kalamullah, itu perkataan Allah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam mengobati, dan ini menganjurkan kepada profesi dokter semuanya, karena dokter ini lagi naik daun, lagi trending topik, lagi viral di dunia, viral di akhirat. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi bilang, kalau ada seorang dokter menginginkan kesehatan sehat walafiat pasiennya, dia harus ajarkan kepadanya untuk membaca Al-Quran pasien, sekalipun itu adalah orang non-muslim. Sekalipun itu adalah orang non-muslim. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran itu ada sentuhan kalbu, ada bisikan hati yang membuat orang itu akan sehat. Ya, Umar bin Khattab, kalau beliau membaca Al-Quran itu lebih lama menghormati Al-Qurannya daripada membacanya. Kan kita ini kadang-kadang kalau menghormati Al-Quran itu ada sebatas bacaan, tapi kalau bisa itu dihormati Al-Quran dalam arti bahwa setelah kita membaca Al-Quran, kita menciumnya Al-Quran. Kenapa harus dicium Al-Quran itu? Ada ulama yang mengatakan bahwa cium Al-Quran itu bid'ah, tidak diajarkan Nabi. Tapi bihurmatil Quran, ada dalam doa khatam Quran itu bihurmatil Quran. Apa itu bihurmatil Quran? Artinya kita mengangkat derajat Quran itu. Walaupun Anda tidak juga angkat, tidak hormati, Allah yang akan amankan. Nahnu nadzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Coba tadi dibacakan, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Coba bayangkan, innalil muttaqina mafaza. Kira-kira kalau orang-orang yang bertakwa itu mafaza, dia akan beruntung? Tidak ada. Orang yang dekat sama Allah itu rugi? Tidak ada. Ya, saya hakul yakin, saya kamilul yakin, kalau ada orang dekat sama Allah itu rugi. Salah cara pendekatannya, salah metodologinya, cara pendekatannya kalau dia rugi. Ya, kalau ada orang dia rugi, insya Allah itu ruginya ditemani oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan susah, susahnya ditemani oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan mungkin dapat ujian, ujiannya ditemani oleh Allah. Jangan jauh sama Allah. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiban atraba wa ka'san dihakan la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Coba bayangkan ini, kalau ini surat. Saya tadi mau bawa Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu selalu berprinsip begini. Kalau orang Indonesia bilang begini, garam di laut, asam di gunung, ketemu di belanga. Tapi sekarang tidak, asam di urat, garam di stroke, ketemu di UGD. Ya. Jadi dulu itu asam di laut, asam di gunung, garam di laut, ketemu di belanga. Artinya karena dimasak. Sekarang tidak, asam di urat, ya, garam di lambung, garam di kepala, garam di stroke, kemudian ya ketemu di UGD, unit gawat darurat. Ya, karena kalau terlalu lebih makan garam juga, apalagi makan kepiting, wah itu lebih lagi. Karena ada orang makan kepiting dato, ya, di Bone, itu tuh luar biasa. Saya yang by order, ya, yang disiapkan untuk makan, saya tidak sentuh itu kepiting, Pak. Untuk makan itu enggak. Ya, cuma udang saja. Tapi ada orang memang subhanallah. Itulah. Ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah itu, kau tidak mampu menghitungnya. Walaupun bilangan apapun yang kau pakai, ya, bilangan apapun, kamu tidak akan mampu. Matematika, hasibu qabla an tuhasab. Hitunglah, muhasabah akan dirimu. Insya Allah kau akan bisa dihitung oleh Allah sejauh mana kamu akan melaksanakan ibadah itu. Coba ini luar biasa ini. Jadi marilah. Sebenarnya prinsip Umar bin Khattab itu adalah bagaimana dalam hidupnya tergambar
bahwa dalam hidup ini sehat itu bukan dari orang, sehat itu dari kita, Pak. Ya. Jadi asam di gunung, garam di laut itu ketemu dari kita saja. Kalau kita rasakan itu sehat, insya Allah al-aqlus salim fi jismis salim. Di akal yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Ya. Pasti begitu. Tidak ada itu di akal yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Tidak ada. Kalau sudah akalnya sehat, nah orang itu, Pak, banyak sekali itu orang gila, ya. Akalnya yang tidak berfungsi, tapi orangnya sehat. Mana ada orang gila kena COVID-19? Biar COVID-20 tidak ada, COVID-21, 22, 23, 24 tidak kena itu. Tapi karena mereka, yaitu yang tidak sehat itu akalnya. Kalau akalnya tidak sehat, zawalul aqli, dalam bahasa fikih itu disebut dengan zawalul aqli. Orang yang hilang akal itu tidak ada kewajiban bagi mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, namanya dalam istilah hukum disebut mukallaf, ghairul mukallaf. Orang ini tidak mendapatkan beban hukum. Rufi'al kalam an thalasin. Terlepasnya hukum itu dari 3. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun, kemudian orang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia dewasa. Ya. Jadi ini beban hukum. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam persaudaraan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begitu luar biasanya amalia ibadahnya, sehingga tergambar betul apa yang dilakukan dalam persoalan-persoalan sehat. Ya, sebenarnya sehat itu husnudzon saja. Kita punya prasangka baik sama orang, orang senang sama kita, itu sudah baik. Kalau kita sudah tidak baik sama orang, insya Allah, ya. Tapi kalau kita baiki orang, baru orang itu tidak baik, ya kita sukutus salam. Ya, diam itu lebih menyelamatkan. Kata Rasulullah SAW, "Falyakul khairan aw yasmut." Ya, berkatalah yang baik dan diam. Itu 2 metode yang paling baik kalau kita mau cara hidup tak, pola hidup tak. Falyakul khairan aw yasmut. Ya, berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita berkata baik sama orang, falyakul khairan, bicaralah baik, walau bi kalimatin thayyibah, berkata baik sama orang, walau ada anit tarik, mengeluarkan duri di tengah jalan, itu juga adalah sedekah. Ya, ittaqun nar walau bisidqi minat tamraati, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah walau biwajhin talik wal ada anit tarik. Kata Nabi, ittaqun nar, kalau kau mau terhindar dari api neraka, ya, ittaqun nar walau bisidqin, bersedekahlah kamu walau sekalipun itu hanya sedekah. Walau bi kalimatin thayyibah, kita berkata baik, sekalipun kita berkata baik, walaupun hanya berkata baik. Wal ada walau bi kalimatin thayyibah, wal ada anitarik, mengeluarkan duri di tengah jalan, paku di jalan. Ya. Wal ada anitarik, itu juga adalah baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi, faliyakul khairan aw yasmut. Kamu diam, kamu bicara baik, diam, itu adalah. Makanya Nabi Daud itu ada namanya puasa diam, puasa tidak bicara. Ya, kalau kita mau, biasanya diamalkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tetapi Nabi Daud itu puasa bicara. Memang dalam hal-hal sekarang ini tidak perlu banyak bicara. Kasratul kalam wa kasratul kalam. Terlalu banyak bicara mematikan hati. Ya. Jadi Nabi juga itu kurang bicaranya. Tapi kalau satu kali bicara langsung jadi wahyu. Satu kali bicara jadi hikmah. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak bicara, tong kosong. Ya, punya nyaring. Banyak bicara, apalagi kalau bicara soal dunia. Di atas dunia itu masih ada dunia. Ya, di atas langit masih ada langit. Makanya ini saya selalu katakan, jangan pernah iri urusan dunia, tapi iri urusan akhirat. Kalau ada orang bisa tahajud, kenapa kau tidak bisa tahajud? Kalau kau bisa jadi imam, kenapa kau tidak bisa jadi imam? Kalau kau bagus suaranya, kenapa tidak dia bisa? Ya, jadi memang dalam hidup ini ada fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat sama kita, diamkan aja, biarin aja begitu. Ya, karena kita sudah berbuat baik. Ya, yang lucunya itu kita yang lebih banyak berbuat baik,
tapi dia tidak berbuat baik sama kita, baru dia yang diam. Nah, itu yang parah itu. Makanya dalam Islam itu kita dianjurkan memperbanyaklah puasa diam ya. Dan ini yang diamalkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selalu prinsipnya diam banyak, bicara seperlunya, dan kalau satu kali bicara itu sangat mempengaruhi orang yang dibicarakan ya. Jadi kalau kita ini sekarang ini di kondisi seperti sekarang, tidak usah terlalu banyak bicara ya, karena kalau bicara itu mematikan hati juga. Kasratul kalam wa kasratul kalam, banyak bicara mematikan hati. Tapi ada itu orang yang tidak bisa bicara dalam satu kata, dan memang kecerdasan seseorang itu ditunjang dari kata-kata yang keluar. Makanya kenapa orang-orang Jepang itu pintar bicara ya, karena mereka itu berimbang, pintar bicara dan pintar kerja. Dan dengan bicara itu, karena bicara itu bukan melalui lisan Pak, mereka itu bicara otaknya. Orang Jepang itu, bayangkan bom Hiroshima itu dijatuhkan, mereka tidak bicara, tapi yang tumbuh Suzuki, yang tumbuh Toyota. Coba. Kita terlalu banyak bicara. SMK, ada mobil SMK, sampai sekarang tidak ada mobilnya. Orang Jepang dibom dulu, tidak banyak bicara, tapi langsung tumbuh Toyota, Kawasaki, Mitsubishi ya. Itu orang Jepang itu. Jangan singgung-singgung aja. Ya, kayaknya tidak berpengaruh ya. Jadi itu, bayangkan bom Hiroshima saja jatuh menghancurkan Jepang, tapi yang tumbuh itu dia tidak tanam pohon, dia tanam besi. Yang tumbuh Toyota, yang tumbuh Suzuki, yang tumbuh Mitsubishi. Jadi itulah orang Jepang, kurang bicara, tapi yang bicara otaknya, yang bicara hatinya. Kalau orang itu bicara otaknya Pak, weh, ada itu orang biasanya pendiam. Kita lihat itu kayak B.J. Habibie, IQ-nya di atas 200 ya, kepintarannya, intelijensianya. Tapi memang salah juga kita di Makassar ini Pak. Sebenarnya itu badan udang dikirim ke Jepang, yang ditinggalkan di Makassar kepalanya itu yang dibawa dengan apa ini, beca open cup yang biasa di lorong apa namanya, uldo ya, uldo ya. Itu sebenarnya kenapa tidak dimakankan? Yang punya empang kayak Haji Hamsir, kenapa tidak makan badan udang supaya kayak orang Jepang ya, yang ditinggalkan di Makassar itu kepala udang. Jadi itu yang terjadi. Otak udang nih. Jadi otak. Iya, apalagi kalau berbagi-bagi lagi udangnya, dipanggil lagi kita makan udang, itu lebih banyak pahala. Jadi itulah gambarannya sebenarnya. Jadi orang Jepang itu, bayangkan saja, mereka itu tinggal, kalau dia paling gedung tertinggi 17 lantai, di 17 lantai dia tinggal. Tidak pernah itu ada komisarisnya, direktur utamanya, itu tinggal di lantai 1. Jadi dia tinggal itu di lantai 17 karena komitmen moralnya. Kalau dia tidak mampu memanage satu perusahaan, dia loncat dari lantai 7, lantai 17, karena ada komitmen moral. Ini disuruh mundur, tidak mau mundur. Kalau orang Jepang mundur sendiri Pak, dia bunuh diri. Walaupun dalam Islam itu qatlun nafs haram Allah illa bil haq, bahwa bunuh diri itu hukumnya haram ya. Orang Jepang itu komitmennya luar biasa. Orang Jepang itu tidak pernah lihat matahari. Artinya pergi kerja mulai subuh, dan dia pulang tidak lihat matahari setelah terbenam matahari. Pantang dia untuk bekerja melihat matahari. Makanya kita lihat penghormatannya orang Jepang, etikanya memang berimbang itu Pak. Makin cerdas orang itu makin tumbuh etikanya. Kecerdasan itu ditunjang oleh etika moral. Biasa itu kadang-kadang yang tidak beretika itu adalah orang yang tidak cerdas. Makanya dimaklumi itu kalau kata-katanya ya, dalam hidup ini perlu mendiamkan dulu orang yang terlalu banyak bicara. Biasanya kita dapat itu ada di lorong, kita baru bicara 1, dia bicara 10 ya. Perempuan juga begitu. Makanya latar pasawat ta'ala
Nabi. Jangan kamu angkat suaramu daripada suara Nabi. Banyak itu. Kadang-kadang banyak itu istri. Dosa yang paling besar itu mengangkat suara daripada suami. Nabi saja ditegur itu istrinya. Nabi saja ditegur itu istri. Apalagi kita yang bukan istri Nabi. Nabi saja istrinya ditegur semua. Jangan kamu angkat suaramu sautaka alan Nabi. Tidak boleh kamu angkat suaramu daripada suara Nabi. Kenapa? Karena kalau sudah lebih diangkat, itu mempengaruhi psikologinya suami. Ya. Psikologi suami. Psikologi suami itu satu saja, yaitu leadership kepemimpinan. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Tidak boleh atas nama cinta, atas nama kasih sayang, tidak bisa. Tidak ada kasih sayang kalau soal kepemimpinan, kalau dalam rumah tangga. Kalau suami, harus dia tetap pemimpin. Makanya itu sebaik-baiknya suami, ya, kalau kita keluar daerah, titipkan uang, jangan cuma tahu keluar. Apalagi kalau ada suka mau pergi-pergi kayak gondrong, titip uang, simpan ke uang, ya, ya. Simpangkan usaha Umi. Ya, ada lanjut. Tidak boleh sama sekali. Perempuan itu dia tenang. Kan saya sudah pernah ceramahkan di sini kan. Perempuan itu cuma butuh kepastian. Pasti kerja, pasti penghasilanmu. Itu perempuan itu cuma butuh kepastian. Ya. Dia tidak butuh pasti uangnya, pasti kerjanya, pasti di mana dia bernaung, pasti di mana dia harus di saat hujan tidak kehujanan, di saat panas dia tidak kepanasan. Begitu bro. Jadi kalau ada suami keluar, jangan marah istri. Walaupun hanya di warkop, karena di warkop ada rezeki. Ya, ada informasi bersanji, ada informasi ceramah. Di mana kau ketemu banyak orang, di situ ada rezeki. Itu prinsip dalam hidup. Makanya jangan kau terlalu banyak menyendiri, tapi perlu sendiri. Jangan terlalu banyak menyendiri, tapi perlu sendiri. Ya, makanya itu jangan main sendiri, Pak. Perlu juga berjamaah, ya. Iya. Jangan terlalu banyak menyendiri, tapi perlu sendiri. Karena dengan sendiri itu kita bisa tahu kekurangan tak. Dengan sendiri kita bisa muhasabah. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam karena katakan, hanya orang yang sendiri dan orang yang hanya menyendirilah orang yang bisa menemukan Tuhan. Kalau orang berjamaah banyak itu tidak sulit untuk menemukan Tuhan. Kenapa orang yang banyak tidak sulit menemukan Tuhan? Karena yang dia ingat itu yang banyak. Tapi kalau dia sendiri itu dia tahu dirinya. Belajar mencintai alam, banyak melihat laut, banyak melihat. Makanya saya selalu anjurkan jangan terlalu sering di warkop, sekali-sekali keluar, ya. Iza madaka sadruka an biladin tarahat taliban ardan siwaha. Kalau kau terlalu sumpek, sekali-sekali kau refreshing keluar, ya. Sama itu saya katakan sama suami istri. Tidak perlu istri tetap satu, tapi suasananya yang berbanyak, ya. Suasananya yang harus ampat, bukan istrinya yang ampat, tapi suasananya yang harus diampat, ya. Jadi satu istri tapi suasananya yang diampatkan. Jadi ini penting kita pahami ini. Jadi inilah, ya. Jadi sekali-sekali kita ke Bilibili, sekali-sekali ke hotel, ya, hotel Rindra, ya, mandi, ya, itu penting itu. Daripada ada orang pakai baju celana renang tapi tidak ada kolam renang. Tapi itu renang itu ibadah, ya. Renang itu ibadah. As-simaha dalam hadis Rasulullah, ajarkan kepada anakmu ada 4 as-simaha. As-simah itu renang. Yang kedua itu memanah. Yang ketiga itu yaitu ajarkan kepada anakmu yaitu menaik kuda. Itu untuk apa? Itu kemandirian anak itu. Jadi anak itu tidak boleh dia bernaung kepada orang tua. Makanya orang barat itu kalau anaknya sudah dewasa, dia pisah rumah. Dia tidak dikasih modal, dia cari modal sendiri. Beda kita Pak orang Indonesia, ya. Dan itu ajaran Rasulullah. Rasulullah itu kepingin sekali itu rumahnya, anaknya, keluarganya semua satu kapling semua, karena untuk mudah dikontrol. Itu sunnah itu.
Ya, makanya lihat ada rumah-rumah orang di kampung itu sampai sekian hektar itu, karena rumahnya ditinggalkan dalam satu kompleks, dan istrinya Nabi di Madinah ditinggalkan dalam satu kompleks. Jadi setiap pagi itu cross check and recheck. Ini perlu ya, ini perlu supaya kita ambil hikmah yang sangat besar. Cuma karena pekerjaan dan tuntutan hiduplah sehingga kita harus berpisah dengan anak dan keluarga kita. Ya, intinya adalah Rasulullah itu suka kumpul bersama, dan itulah yang dipakai orang tua dulu. Biar susah, yang penting bersama. Biar tidak banyak makan dan tidak kurang juga makan, yang penting kumpul. Dan kumpul itu berjamaah. Orang-orang tua dulu itu tidak mau itu anaknya keluar dari kampung, ya, sehingga anaknya ada di sekitar itu. Tapi tidak bisa, karena tidak akan pernah berkembang. Kamu bisa akan besar di negeri orang, tapi akan kecil di negerimu sendiri. Tidak akan besar itu Yusuf Kalla kalau tidak berhijrah dan pergi berantau. Orang Bugis itu bukan orang Bugis kalau tidak pernah merantau. Dan kalau ada orang Bugis mopo saja di sini, Bugis itu adalah memang dia harus merantau. Ya. Jadi merantau. Jadi mulai dari Barukang pindah ke Jalan Drege, itu merantau. Ya, itu merantau juga. Jadi marilah, sebenarnya kita mudah-mudahan Allah jaga kita dalam iman dan imun, ya, Allah jaga kita dalam keimanan. Mudah-mudahan insya Allah pagi hari ini di suasana hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya selalu mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan insya Allah bahwa garam di laut, garam di gunung, kemudian garam di laut, asam di gunung, ketemu di Belanga. Sekarang asam ada di Urat, kemudian garam ada di Strok, ketemu di UGD, ya. Jadi itu saja pikir Miki, ya. Jadi kalau ada orang terlalu stres, jangan terlalu stres, ya. Suatu saat banyak makan garam, itu juga akibatnya fatal. Banyak makan asam, akibatnya juga fatal karena asam lambung. Tapi intinya saja cuman mau mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada kita. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya di pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti satu saat saya rencana itu kalau ada papan tulis, saya mau ceramah tentang gondrong. Jadi Rasulullah itu punya rambut gondrong, makanya gondrong itu tidak boleh potong rambut. Dia kayak orang An-Nazir. An-Nazir itu dia panjang rambutnya, dengan dia kasih pirang. Memang sunnah, mempirangkan rambut itu sunnah. Bahkan rambutnya ala mankibai. Rasulullah itu punya rambut di atas pundak, ya. Tapi karena memang berbeda setiap waktu, bukan setiap orang itu ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya, ya. Setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Jadi dulu waktu itu gondrong, ya. Jadi ini, ya, inilah bagusnya. Papan tulisnya sebesar ini saja, Ustaz. Ya, bisa ini. Ya. Ya. Nantilah kita lihat. Ya, ada pembahasan yang emergensi yang harus ditulis. Ya. Kalau di warkop Pontiku kita memang kajian. Jadi harus memahami, karena banyak itu juga Ustadz yang tidak tahu tulis Arab. Ya. Jadi harus dia paham juga, karena tulisan Arabnya tarik-tariknya itu ada gaidahnya, ya. Dan itu disekolahkan, itu ada gaidah untuk menarik alif itu, apalagi kalau rik'ah, sulus, apalagi cengkokannya yang al-khat, ya, kaligrafi, itu ada memang khusus sekolahnya mereka itu, ya. Jadi cara tariknya, kata Allah seperti apa, dari atas turun ke bawah, ya. Kemudian tidak boleh lam lebih tinggi daripada alif. Itu ada tulisan-tulisannya semua, ada gaidah-gaidahnya. Ya, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah bahwa semua itu kita perlu pembelajaran. Karena belajar itu tidak pernah. Saya ingat itu Habibie dalam satu hari beliau baca buku sampai sekian.
Profesor Dr. Hamka itu membaca buku 1000 buku dulu, baru dia katakan saya akan kunut dan saya akan yaitu bersanji, ya. Setelah 1000 buku dia baca. Jadi memang ulama-ulama terdahulu itu dia lebih banyak membaca kitab, tetapi mereka membacanya untuk kepentingan umat. Sekarang baru terasa bahwa hidupnya itu menjadi referensi untuk mempengaruhi pola hidup dan pola pikir kita. Saya kira ini saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya sambil kita mencicipi kopi rom. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi berkah bagi kita semua. Yang jelas kita apresiasi hari ini bahwa tidak ada suasana seperti ini yang kita bisa dapat. Apalagi tadi sudah baca Qari internasional, ya, Pak Kiai Hasan Basri yang mengaji. Ini luar biasa, ya. Cuma yang menjadi motivasi ini kenapa yang junior tidak pernah datang. Ya, itulah. Mungkin karena tidak bisa bangun pagi, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab, ya. Karena itulah saya selalu ingatkan kepada kita semua, teori agama itu hanya bisa di lisan, tapi prakteknya itu ada di tingkah laku dan perbuatan. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Habis mi? Pintar mi? Ya? Ya. Tapi begitu. Karena umat terdahulu itu hancur gara-gara terlalu banyak bertanya. Ya. Ya. Tapi kalau kita mau bertanya, silakan. Jawabannya Allah itu semua pertanyaan yang dijawab oleh Allah, pertanyaan yang misterius. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabb. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, banyak pertanyaan. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kiamat, katakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh, ya, min amri rabb. Jadi banyak itu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, tapi kalau Allah yang tanya kemudian Allah yang jawab, itu persoalan yang sangat luar biasa. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peminat kopi yang kami hormati, demikianlah tadi ceramah agama Refreshing Kalbu yang dibawakan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup acara pengajian Refreshing Kalbu di pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini juga perlu saya jelaskan, ini terlalu banyak yang kontradiktif ini. Ini kafaratul majlis, subhanallah dan seterusnya. Kemudian orang membaca wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Orang pikir itu bukan doa, itu kodenya NU. Salah itu. Saya bisa bantah itu. Ya, wallahu musta'an. Ya, itu Allah membantu kita, Allah menolong kita. Bukan kode itu. Itu kode ulama-ulama kita. Ini biasa banyak itu. Ah, ini pasti NU ini. Nah, ada NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan Allah memberikan kau taufik dan hidayah di jalur yang kau dapatkan, kau di jalan di mana dakwah yang kau lakukan. Itu doa itu, Pak. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah membantumu dalam syiar dan dakwahmu. Ya, ini tidak, saya lihat kadang-kadang, Ustaz, Nabi itu harus begini. Jadi kalau wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq itu bukan doa. Wallahu musta'an wabillahi taufiq wal hidayah, bukan doa itu. Cuma kita tidak secara formil katakan ayo kita berdoa, ayo kita kafaratul majlis. Tidak, tapi itu doa. Bukan kode. Ini saya lihat banyak itu. Ini saya terinspirasi tadi karena saya sempat ceramah tadi subuh. Itu yang saya sampaikan. Ya. Jadi saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dia bilang, "Oh, Ustaz NU ya." Saya astagfirullahalazim. Kenapa NU begitu? Kalau saya pakai wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau saya baca nun wal kalami wa may yasrun, Muhammadiyah kah? Ini semua. Jadi kadang-kadang orang yang menjustis, akhirnya kegelisahan umat itu
terjadi karena ada kode, padahal tidak ada kode. Ulama-ulama kita, mereka itu kalau mereka mengucapkan itu doa, cuma karena sudah terlalu enak dia ceramah, dia baca nun wal kalami wa ma yasturun, mantap itu namanya binikmati rabbika majnun lima junun. Itu coba bayangkan. Nun itu adalah nama Nabi Muhammad. Nun, kemarin saya sudah jelaskan ya, nun nama ikan. Ya, nama ikan yang paling besar. Ya, ikan nun. Ya, coba bayangkan. Saya boleh jelas apa itu? Kemarin saya jelaskan nun dengan kaf. Ya. Ya, karena yang kita ceramah orang potere, makanya saya sebut nama ikan nun. Ya. Nah, itu penting ya kita pahami ini supaya mudah-mudahan tidak menjadi simpang siur informasinya tentang itu. Saya kira ini saja. Tidak ada yang mau bertanya? Habis. Ya. Panto mau bertanya Panto? Ya, Panto kalau karaoke, saya dengar suaranya. Sekali-sekali menyumbang untuk suara Al-Quran. Ya. Sama bilang orang karaoke tidak bisa masuk surga kalau suaranya dipakai untuk baca Al-Quran. Suaranya, kita pikir ke Al-Quran tidak ada kunci G, ya. Nah, mudah-mudahan lah, insya Allah ada manfaat. Sekira ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.